Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di segmen pertama tadi kita sudah menjelaskan bahwasanya perkara kesyirikan bukanlah perkara yang sepele. Perkara kesyirikan bukan perkara dosa yang gampang, yang ringan. Akan tetapi perkara kesyirikan itu merupakan perkara yang paling agung atau perkara dosa teragung di muka bumi ini. Kita sudah jelaskan tadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim yang menjelaskan secara jelas, bahkan sangat jelas, Rasulullah mengatakan bahwasanya kesyirikan merupakan dosa terbesar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita juga sudah menyebutkan pernyataan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan secara tegas bahwasanya ketika seorang hamba Allah yang melakukan kesyirikan tidak sempat bertaubat dari perkara kesyirikan sebelum dia meninggal dunia, maka tidak ada jaminan dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru, tidak mengampuni ayyushraka bihi, orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi mereka atau bagi siapa yang dia kehendaki. Kemudian kaum muslimin sekalian, kita juga sudah menyebutkan poin yang ketiga di antara bahaya kesyirikan. Ya, di antara hal yang menjelaskan kepada kita semua bahwasanya syirik itu bukan perkara sepele, bukan perkara yang ringan, akan tetapi ini merupakan perkara yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, poin ketiga adalah kesyirikan itu merupakan penyebab seseorang itu terhalang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini, yaitu perkara kesyirikan, juga merupakan penyebab seseorang itu masuk ke dalam nerakanya Allah dan kekal di dalamnya. Kapan itu? Ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu melakukan kesyirikan yang bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. Kemudian dia tidak sempat bertaubat kepada Allah sebelum dia meninggal dunia. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu, sesungguhnya orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bagi mereka surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembali bagi pelaku kesyirikan yang tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meninggal dunia adalah an-nar, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi pelaku kesyirikan atau pelaku kezaliman tersebut adalah penolong. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini juga secara tegas Allah Subhanahu wa taala mengancam pelaku kesyirikan dengan diharamkannya bagi mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diancam masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara selanjutnya yang berkaitan tentang kesyirikan. Ketahuilah bahwasanya kesyirikan itu merupakan kezaliman terbesar yang dilakukan oleh manusia. Hal ini juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antara ayat yang menjelaskan akan hal tersebut, yang pertama di dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah
Inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman itu memberikan nasihat kepada anaknya, ya, berkata kepada anaknya. Apa nasihat yang diberikan Luqman kepada anaknya? Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang agung. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua bahwasanya kesyirikan itu bukanlah perkara yang enteng, bukanlah perkara yang ringan, akan tetapi dia merupakan kezaliman terbesar yang dilakukan oleh manusia, yang langsung berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesyirikan itu merupakan kezaliman terbesar. Kenapa dia merupakan kezaliman terbesar? Karena dia merupakan dosa yang berkaitan tentang hak terbesarnya Allah Subhanahu wa taala. Apa hak terbesarnya Allah Subhanahu wa taala? Hak terbesarnya Allah Subhanahu wa taala, terbesarnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan kepada para hambanya adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Agar para hambanya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya, memberikan hak penyembahan hanya kepada Allah satu-satunya, wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hak terbesarnya Allah. Jadi ketika seorang hamba Allah melanggar hak ini, maka dia telah melakukan kezaliman terbesar yang berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'aziman." Yang artinya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berbuat dosa atau telah melakukan dosa yang besar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua ayat ini menjelaskan kepada kita semua secara jelas bahwasanya kesyirikan itu bukan perkara yang ringan. Tapi kesyirikan itu merupakan perkara yang agung, kaum muslimin sekalian. Perkara dosa yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin selanjutnya yang berkaitan dengan kesyirikan yang harus kita bahas sehingga masyarakat memahami bahwasanya kesyirikan itu bukan perkara yang enteng. Ya, sehingga masyarakat itu benar-benar takut melakukan kesyirikan. Poin selanjutnya berkaitan dengan kesyirikan adalah bahwasanya kesyirikan itu merupakan penyebab terbesar terjadinya kerusakan terbesar di muka bumi ini. Jadi penyebab terbesar, penyebab utama terjadinya kerusakan terbesar di muka bumi ini adalah perkara kesyirikan. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Ar-Rum ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Yang artinya telah tampak kerusakan di daratan maupun di lautan bima kasabat aydin nas, disebabkan karena dosa, karena kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini secara umum Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya penyebab terbesar atau penyebab utama terjadinya kerusakan, terjadinya bencana, terjadinya musibah di muka bumi ini, sebab utamanya adalah karena
kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian mari sama-sama kita melihat tafsiran para ulama ketika menafsirkan surah Ar-Rum ayat 41 ini. Yang pertama, kita akan melihat penafsiran yang diberikan oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Ali Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani As-San'ani, seorang alim min ulama ahli sunnah wal jamaah yang wafat pada tahun 250 Hijriah, atau yang sering kita dengar atau kita kenal dengan nama Al-Imam Asy-Syaukani. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu rahmatan wasi'atan di dalam kitab Fathul Qadir menjelaskan atau berkata ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, bayyanallahu subhanahu wa ta'ala anna syirka wal ma'asi sababun li zuhuril fasadi fil ard, atau li zuhuril fasadi fil alam. Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir mengatakan ketika menafsirkan surah Ar-Rum ayat 41, beliau mengatakan, bayyanallahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini telah menjelaskan anna syirka, bahwasanya kesyirikan, wal ma'asi, dan kemaksiatan-kemaksiatan, sababun, merupakan sebab, li zuhuril fasadi fil ardh, merupakan sebab terjadinya, munculnya kerusakan di muka bumi ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali setelah jedah yang satu ini.